Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernafasan manusia dan pernafasan pada hewan. Setiap hari pasti kita semua bernafas. Jika tidak kita bernafas, maka kita dikatakan telah meninggal. Kok bisa, Bu Guru? Ya bisa. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan manusia dan sistem pernafasan pada hewan. Sekarang kita membahas sistem pernafasan pada manusia. Apa yang dimaksud sistem pernafasan pada manusia? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang memiliki laju pernafasan normal. Ia bisa bernafas sebanyak 12 sampai 20 kali per menit secara berkesinambungan. Bernafas adalah menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Manusia bernafas dengan paru-paru. Saluran pernafasan pada manusia yaitu dari hidung ke laring, ke trakea, ke bronkus, terus ke paru-paru. Pernafasan manusia dibedakan menjadi dua. Apa saja? Pernafasan perut, pernafasan dada. Cara kerja paru-paru dalam melakukan pernapasan. Paru-paru bekerja dengan cara mengembangkan, mengempiskan melalui gerakan otot antar tulang rusuk dan diafragma. Diafragma merupakan otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut terjadi jika diafragma rata, rongga dada menjadi longgar sehingga udara masuk ke paru-paru, dan jika diafragma melengkung ke atas, rongga dada menyempit sehingga udara keluar dari paru-paru. Pernapasan dada terjadi jika tulang-tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar sehingga udara masuk ke paru-paru, dan jika tulang rusuk turun, rongga dada menyempit sehingga udara keluar dari paru-paru. Cara mencegah gangguan organ pernafasan pada manusia: 1. Makan makanan bergizi. 2. Berolahraga secara teratur. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Menjauhi atau menghindari asap rokok. 5. Menjaga sirkulasi udara di rumah. 6. Menghindari tempat-tempat yang terkena polusi udara. 7. Menggunakan masker ketika berada di luar rumah.
Sekarang kita membahas sistem pernafasan pada hewan berkaki 4. Sistem pernafasan termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Pernafasan hewan juga berbeda-beda, antara lain insang, 2 paru-paru, 3 trakea, dan 4 ada lewat kulit. Insang merupakan alat pernafasan pada ikan. Hewan yang bernafas dengan paru-paru adalah mamalia, burung, reptil, katak dewasa. Burung bernafas dengan paru-paru dan dibantu pundi-pundi udara. Contoh hewan yang bernafas dengan trakea adalah serangga. Contoh hewan yang bernafas dengan kulit adalah cacing tanah. Ikan seperti yang kita ketahui dalam bernafas dengan insang. Ikan yang tinggal di air tawar, air payau, maupun air laut semuanya bernafas dengan insang. Mengapa katak dikatakan sebagai bernafas dengan insang? Ya karena katak binatang yang hidup pada 2 alam, yang mana ia hidup di darat dan hidup di dalam air, yang dinamakan amfibi. Amfibi mempunyai alat pernafasan yaitu di paru-paru dan juga di kulit. Akan tetapi pada saat kecebong, maka katak hidup dalam air dan bernafas dengan insang. Oleh karena itu, katak dewasa bernafasnya dengan paru-paru. Kalau katak saat masih kecebong, bernafasnya dengan insang. Mengapa kuda laut dikatakan seperti ikan? Yaitu karena kuda laut bernafas menggunakan insang. Dan kepiting juga termasuk dalam golongan hewan yang bernafas dengan insang. Jadi, yang bernafas dengan insang tidak hanya ikan saja. Ada hewan yang memiliki sistem pernafasan sama dengan manusia. Ada juga yang memiliki sistem pernafasan yang khusus. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Contohnya sapi, kambing, kelinci, kucing, dan anjing. Di air ada juga mamalia. Contohnya ikan paus, singa laut, dan anjing laut. Manusia dan hewan mamalia bernafas dengan paru-paru. Udara masuk ke lubang hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru. Reptil disebut juga hewan. Hewan apa? Hewan melata atau hewan yang merayap. Contoh reptil yaitu kadal, buaya, ular, komodo, dan cicak. Contoh hewan serangga yaitu semut, nyamuk, lalat, lebah, belalang, capung, dan jangkrik. Serangga bernafas menggunakan trakea.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.